He's here. We gotta drive. Cerita berawal dari perjalanan dua pemuda yang sedang melewati jalanan hutan untuk bisa pergi keluar kota. Udah pasti bete dong. Sampai-sampai si Gondrong ngebangunin temannya yang bernama Lukas. Dan karena sejak tadi maghrib si Lukas kebanyakan minum, ia minta temannya berhenti untuk ngompol. Dry mouth? Yes. You don't think I've gone to the doctors? Quick, dude. Quick. 2 minutes. Bro, I'm a cam. Dude! 1 minute. Chill out. Baru juga ngecewer, Lukas kesal kenapa si Gondrong terus bunyiin klakson. Tapi tiba-tiba Lukas heran karena temannya sudah menghilang begitu saja. Lukas heran ini teh cuma prank atau temannya itu diculik jari-jarian. Cuma tanpa Lukas sadari terdapat sebuah cakaran besar di pintu bagasi. Dan karena si Gondrong tak kunjung datang, mau gak mau ia harus menunggunya. Ditelepon, HP-nya gak dibawa. Daniel? First place lead on the line to the gate. Daniel? Entah sosok apa yang telah membuat si Gondrong akhirnya tewas. Kemudian Lukas gercep kabur ketika sosok misterius sedang memperhatikannya. Lukas sedikit merasa lega setelah berhasil lolos dari pelaku pembunuh si Gondrong. Tapi tiba-tiba pria misterius itu sudah berdiri di depannya, bahkan berkali-kali. Kemudian kita beralih ke si cantik Medi yang sedang prepare pindahan dari kontrakannya. Bukan pindahan biasa guys, karena sekian lama kumpul kambing dengan pacarnya. Kali ini Medi akan tinggal semobil bersama pacarnya, layaknya manusia nomaden atau orang yang gak punya tempat tinggal. Mereka bela-belain ngejual sebagian besar barang-barang untuk modal hidup di dalam mobil van. Rencana ini pun adalah keinginan si kekar Taylor yang katanya ingin menjalani hidup dengan gaya bebas. Di momen membahagiakan ini, Taylor memberikan hadiah berupa berhala imut kepada Medi yang sudah lama menjadi pacarnya. Dan karena semua persiapan beres, mereka tinggal cus berkelana mencari bahagia. Tapi sebelum berangkat, Taylor menyiapkan kalung Santo Christopher yang katanya adalah dewa bagi para pelancong seperti mereka. Sementara Medi lebih memilih GPS daripada harus musyrik seperti Taylor. This guy's gonna keep us safe. Should we get out of the city? Let's go. 6 minggu berlalu, Taylor dan Medi sedang asik-asiknya menjalani hidup kumpul kambing bergaya ngabolang. Dan kali ini Taylor sudah merencanakan perjalanan yang akan membawa mereka ke tempat indah yang berbeda. Got the reservation at 6. Just us two. I can't wait. Yeah. Really? 45 tops. This won't be the last hot spring. Sejenak Medi kepikiran berumah tangga yang bener dan punya selusin anak. Tapi baru juga punya pikiran yang bagus, si Taylor malah ngajakin mabok. Oh, really? All right. Yeah. Oh, wow. Di tengah kebersamaan mereka, Taylor katanya punya sebuah kejutan untuk Medi. Apa ya? Taylor memberitahu bahwa perjalanan ini sebenarnya cuma latihan berumah tangga dengan Medi. Dan karena Taylor menganggap Medi sudah lulus, Will you marry me? Oh, shit. Neighborhood cops. All right, we're gone. Sorry. Taylor lupa bahwa ia teh parkirin mobil di depan rumah orang. Hingga mereka pun melanjutkan perjalanan yang tentunya masih panjang. All right, man. To the wedding? I don't think so. Spring for a hotel.
Mereka berencana menginap di hotel setelah sebulan lebih molor di dalam mobil. Lalu menurut info dari GPS, mereka butuh waktu 1 jam perjalanan untuk bisa sampai ke hotel terdekat. Dan untungnya Maddie bisa gantiin nyetir ketika pacarnya ini sudah gak mampu mengangkat kelopak mata. Maddie tidak mengerti dengan gelagat seorang pengendara yang seolah memberikan kode kepadanya. Tapi menurut Tyler mungkin orang itu sedang buru-buru dan minta mereka agar memberikannya jalan. Ty. Oh, man. Siapa sangka mobil yang tadi nyalip sudah nyocol di pohon jengkol. Lalu Tyler bergegas memanggil polisi untuk melaporkan nasib si pengendara yang ternyata adalah Lucas. Yeah, you guys better hurry up, man. It does not... Mereka tidak sempat melihat sesuatu yang baru saja menarik Lucas. Kemudian Tyler melihat kondisi Lucas yang kini sedang sekarat. Ambulance is on its way, alright? Just try to breathe. Ketika Lucas akhirnya tewas, Maddie menemukan bekas cakaran di mobil si pengendara. Lalu tiba-tiba ia melihat sosok misterius yang langsung menghilang begitu saja. Saat para polisi berdatangan, Tyler langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Sementara Maddie menunggu di mobil di tengah rasa takut akan sosok misterius tadi. Come on. Let's go. Maddie yang kini berada di hotel masih penasaran dengan gelagat Lucas yang entah menyuruh apaan. Namun seperti biasa, Tyler si bewok romance selalu mengalihkan perhatiannya. Padahal yang mereka hadapi sebenarnya adalah sosok jurik jarian. Come on, you slowpoke. Careful. What the fuck? Cakaran aneh di mobil membuat Maddie jadi teringat dengan bekas cakaran di mobilnya Lucas. Tapi bagi Tyler mungkin ini mah cuma kena ranting saat mereka berhenti di jalanan hutan. Jadi daripada mikirin cat mobil, mending mereka ikutan sunmori komunitas nomaden seperti mereka. Yeah, good idea. Sampailah mereka di acara rutin dari orang-orang yang hidup bebas dan tinggal di dalam mobil. Lalu ketika Tyler asik berbaur, Maddie melihat apel yang tadi pagi masih segar tiba-tiba pada busuk seperti ini. So this is Pumpkin? Still working on it. Last job before I retire. Maddie katanya mau jalan-jalan daripada membahas cat mobil yang sudah baret. Lalu ketika asik berpetualang, Maddie melihat banyaknya orang yang menghilang, yang kesemuanya adalah para pengembara seperti dirinya. So much death. Maddie berkenalan dengan seorang wanita bernama Dian yang sudah lama menjalani hidup sebagai seorang nomaden. Mereka pun ngomongin pengalaman perjalanan mereka, terutama kejadian kemarin malam yang masih sulit dilupakan oleh Maddie. Dian mendadak khawatir setelah mendengar kejadian yang dialami oleh Maddie. Lalu ia mengingatkan agar menghindari jalanan sepi, OTW malam, dan yang terpenting jangan berhenti di jalanan hutan apapun alasannya. Maddie heran dong, apalagi Dian malah lanjut pergi ketika Tyler datang menghampiri mereka. Notice anything different? Paint job guy. Tyler ternyata ingin menunjukkan hasil pekerjaan teman barunya yang sudah mengatasi baret di mobil miliknya. Senang dong, apalagi nanti malam mereka akan ikutan berpesta bersama komunitas. Lagi-lagi Maddie melihat sosok misterius yang langsung menghilang. Dan tak cuma di malam pesta saja, si jurik jarian terus mengganggu Maddie dimanapun ia berada. Maddie jelas tidak mengerti kenapa mobil Tyler tiba-tiba berada di tempat yang jauh. Akan tetapi ia terus berjalan di tengah banyaknya kejadian aneh. Ya elah, jauh lagi.
Maddie langsung mengecek CCTV mobil untuk mencari tahu sosok apa yang selalu memperhatikannya. Tapi setelah dilihat-lihat, ia tidak menemukan siapapun di sekitar mobil. Kemudian ia kembali mengecek rekaman ketika Lucas berusaha menyalipnya. Dan setelah dilihat-lihat, orang yang mengendari mobil Lucas kemarin adalah sosok yang berbeda. Jadi dengan kata lain, si juri jarian telah menyerupai Lucas untuk mengganggu Maddie. Untuk kesekian kalinya, Maddie melihat si juri jarian yang terus mengganggunya. Lalu Maddie menyuruh Taylor yang sedang nge-gym untuk segera ke lokasi parkiran. Come on! Taylor langsung mencari sosok Astra yang dikatakan oleh Maddie. Udah pasti ngilang dong. Namun Maddie merasa yakin kalung milik Taylor lah yang membuat si juri jarian pergi begitu saja. Lalu ia menunjukkan rekaman si juri jarian ketika pertama kali mengganggu mereka. Tapi anehnya mobil Lucas mendadak tak berpenumpang saat disaksikan oleh Taylor. I don't want to sleep here. Perjalanan mereka kali ini terasa menyenangkan, apalagi Maddie mulai menyukai gaya hidup seperti ini. Lalu dari obrolan Taylor, Maddie akhirnya tahu gaya hidup bebas seperti ini adalah cara Taylor untuk melarikan diri dari masalah keluarganya. This van, you. Singkat cerita, mereka singgah di toko Mang Emen untuk berburu barang-barang unik sebelum mereka menyelesaikan perjalanan panjang ini. Lalu Maddie menemukan sebuah buku tentang legenda juri jarian yang selalu menebar teror di jalanan hutan. Di buku ini pun Maddie membaca cerita warga pada zaman dulu yang selalu membuat kode untuk menunjukkan tempat-tempat yang selalu didatangi si juri jarian. Begitupun dengan simbol cakaran yang merupakan peringatan dari sosok goib itu. They're gonna love it. Oh, no. Lah, mereka heran kenapa sudah ada bekas cakaran lagi pada bodi mobil. Sontak Maddie pun teringat dengan isi buku tadi yang mengartikan cakaran ini adalah cara si juri jarian menandai targetnya. Maddie terus mencari tahu tentang sosok juri jarian yang dari dulu selalu mencelakai para pengendara. Di mana si juri selalu duduk di jok belakang sebelum pada akhirnya mencelakai si pengendara. Okay. Yeah. Mereka akan menikmati malam sambil nonton layar tancap yang sudah Taylor siapkan. Dan ternyata Maddie tidak menghiraukan peringatan Dian yang melarangnya berhenti di jalanan hutan. It ain't much, but it's home. Oh, very good. I love this movie. By herself without Joe at the end. Right. I want to stop. Taylor jelas kaget saat mendengar Maddie yang mendadak ingin kembali ke kota asal mereka. Akan tetapi ia melarang Taylor jika sampai harus menjual mobil yang dari dulu Taylor inginkan. Karena yang menjadi alasan Maddie ingin pulang adalah... Maddie kembali melihat si juri jarian yang menurutnya sedang berdiri di balik layar tancap. Taylor penasaran dong. Taylor yang sudah kebawa emosi terus mencari si juri jarian yang selalu dikatakan oleh pacarnya. Bahkan Maddie menggunakan Infocus Supercharge untuk menemukan sosok goib yang terus meneror ia dan pacarnya. Oh, hell no. Mumpung teror berhenti, mereka bergegas untuk kabur. Akan tetapi Taylor lupa bahwa kunci mobil masih berada di luar. Come on. Pencarian mendadak terhenti ketika Taylor mendengar suara kunci mobil dari dalam hutan. Hingga ia pun merasa yakin bahwa si juri jarian telah mengambil kunci mobil yang ia butuhkan. Si juri jarian benar-benar mempermainkan Taylor dan Maddie. Lalu setelah kunci didapat, mereka pun cus kabur sejauh mungkin. What the fuck is going on?
Untuk sementara waktu mereka akan berlindung di tengah keramaian. Lalu Maddie menunjukkan kisah si jurik jarian yang pertama kali muncul saat jalanan hutan pertama kali dibangun. Di mana pada masa itu para warga sudah biasa membuat simbol atau rambu-rambu agar bisa selamat dari teror sosok astral yang para warga sebut sebagai The passenger. Everywhere we've gone. He marked the van. Taylor akhirnya sadar bahwa mereka sudah ditandai oleh si jurik jarian. Lalu ia menyarankan agar mereka membuang atau membakar mobil miliknya. Tapi menurut Maddie gak gitu konsepnya. Karena yang terpenting bagi mereka adalah mengikuti saran Dian yang pernah mengingatkan Maddie sebelumnya. Let's go. No. She said not to. Kali ini mereka melanjutkan perjalanan pada siang hari. Di sepanjang perjalanan mereka tak jarang melihat korban kecelakaan yang terjadi pada malam hari. Lalu mereka bergegas menuju sebuah restoran ketika hari mulai gelap. How much further? Shit. Ban mobil mendadak pecah ketika hari sudah maghrib. Ditambah lagi jarak menuju restoran masih kebilang jauh. Lalu Taylor memberanikan diri untuk mengganti ban secepatnya. Taylor heran dengan semua baut roda yang sudah menghilang. Dan entah gimana ceritanya para baut sudah berada di kolong mobil. Gotta be kidding me. Maddie tidak sadar bahwa si jurik jarian sedang mengincar Taylor. Lalu setelah semua baut didapat, Taylor akan segera menuntaskan pekerjaannya. Maddie! Taylor kesulitan bergerak setelah kedua cekernya kegencet bodi mobil. Lalu ia gercep menarik kedua kakinya sekalipun harus menahan rasa sakit. Taylor langsung pergi mencari bantuan daripada pergi ke hutan untuk mencari Maddie. Sementara Maddie yang berada di sisi lain hutan melihat sebuah insiden kecelakaan yang baru saja terjadi. You, baby. Maddie gak bisa berbuat apa-apa saat si jurik jarian menguasai tubuhnya, di mana sosok ini menginginkan Maddie tewas di seruduk bemper mobil. Untung saja Taylor refleks injek pedal rem sebelum mobil nyeruduk Maddie. Dan karena Maddie sudah ketemu, Taylor pun langsung membawanya pergi. Mereka merasa lega setelah sampai di komunitas sebangsa dan setanah air. Lanjut mereka pun mencari Dian yang sepertinya bakalan tahu cara agar selamat dari teror jurik jarian. But we're looking for Diane. Diane, her name is... We don't want any and get out of here. What are you doing here? Maddie dan Taylor menceritakan tentang adanya sosok misterius yang terus mengikuti mereka. Dian langsung panik lah. Bahkan ia menyuruh semua orang masuk ke dalam mobil karena kedatangan Maddie dan Taylor bisa menjadi petaka bagi mereka. Keadaan ini membuat Maddie yang semakin ketakutan meminta Dian untuk menolongnya. Akan tetapi Dian memilih sembunyi di dalam mobil daripada berurusan dengan sang jurik jarian. Alright, so you lived on the Signs, and most importantly, we follow. Whatever you do, don't stop. Don't. I heard him. What? Maddie menceritakan perlawanannya yang menggunakan kalung Santo Christopher yang membuat si jurik jarian kabur. Cerita dari Maddie itu pun mengingatkan Dian tentang adanya seorang sopir truk yang dulu berhasil lolos dari si jurik jarian setelah sembunyi di gereja Santo Christopher. Lalu ia berencana untuk mengantar Maddie ke gereja tersebut yang ia dengar bisa melemahkan kekuatan si jurik jarian. Run, guys. We gotta get out of here. Come on, we've got this. He's here. We gotta drive. Dian akhirnya menjadi korban karena telah berusaha menolong target si jurik. Sementara Taylor langsung tancap gas menuju gereja yang katanya berada di kawasan gurun. Maddie merasa bersalah karena bagaimanapun juga kematian Dian adalah kesalahan mereka. Lalu sebelum lanjut menuju gereja, mereka memborong kalung Santo Christopher yang sudah terbukti bisa mengusir si jurik jarian.
Ketika pagi menjelang, Taylor memenuhi bagian belakang mobil dengan kalung jimat sembari menuju gereja keramat. Lalu menurut info dari internet, sosok bernama Christopher itu dulunya adalah seorang biksu pengembara yang pernah menjumpai seorang pendeta yang ketakutan melihat salib. Lalu seiring berjalannya waktu, Christopher akhirnya sadar orang yang ia temui itu adalah sosok iblis yang menyamar sebagai pendeta. Mereka benar-benar syok karena yang tadinya siang bolong tiba-tiba menjadi malam seperti ini. Tapi untungnya mereka yang sudah berada di jalanan gurun tinggal sedikit lagi sampai di gereja Christopher. Lalu ketika bensin sudah mau habis, Maddie melihat petunjuk arah yang gak dicoret yang ia pikir adalah petunjuk menuju lokasi gereja. Why'd you stop? You have to know how to just trust me. Taylor panik sendiri karena jalur yang dilewati Maddie sama sekali bukanlah jalanan. Apalagi sepanjang mata memandang mereka tidak melihat apa-apa. Church has to be on this road. Perjalanan mereka terhalang oleh adanya bangkai mobil yang berada di tengah jalan. Lalu dengan membawa kalung jimat, Taylor akan memastikan jalanan aman untuk dilewati. Maddie penasaran dengan apa yang dilihat Taylor sampai ia bengong seperti ini. Si juri jarian melakukan segala macam cara agar mereka tidak sampai di gereja. Tapi menurut Taylor, semua jasad ini tidaklah nyata dan cuma untuk menakut-nakuti mereka saja. Lalu ia menyuruh Maddie agar tetap OTW dan gak usah menghiraukan pemandangan mengerikan ini. Taylor menggunakan kalung terakhirnya untuk melawan si Jurig. Akan tetapi kekuatan si Jurig masih OP karena mereka belum sampai di gereja. Tanah di sekitar gereja mulai terasa panas bagi Bang Jurig. Lalu Maddie tinggal mengantarkan sosok meresahkan ini ke tempat yang ditakutinya. Bangunan gereja membuat kekuatan si Jurig makin melemah, apalagi jika kegencet seperti ini. Lalu tanpa berlama-lama, Maddie akan mengembalikan si Jurig ke alamnya. Berakhir sudah petualangan si Jurig jarian yang sudah menewaskan banyak orang. Sosok iblis ini pun akhirnya lenyap dan kembali ke alamnya. Maddie baru tahu ternyata sosok iblis mengandung bahan peledak. Ia pun kini kesulitan mencari jalan keluar saat gereja tua ini kebakaran. Maddie! Perjuangan Maddie telah berhasil menutup cerita kelam yang menimpa para pengendara seperti mereka. Karena dari dulu belum pernah ada yang melawan sosok iblis dengan wujud Jurig jarian yang suka nebeng sebelum menghabisi para pengendara. Kejadian ini pun menjadi akhir dari petualangan mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk segera menikah dan mengambil cicilan KPR di Bukit Kembar. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.